Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis akan menjelaskan materi tentang hadis dan hubungannya dengan Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Miftahuddin, yang kedua Reni Ika Agustina, dan yang ketiga Valentina Arifta Widya Putri. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan arti isim maf'ul, yaitu maqru, artinya yang dibaca. Menurut istilah ahli agama ialah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf. Al-Quran dapat dipahami melalui ilmu Al-Quran. Sedangkan hadis adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, jamaknya al-ahadis, al-hidsan, dan al-hidsan, dan memiliki banyak arti. Diantaranya adalah al-jadid yang artinya yang baru, lawan dari al-qadim artinya yang lama, dan al-kabar artinya kabar atau berita. Menurut jumhurul muhaddisin, ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, atau takrir, dan sebagainya. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Seluruh umat sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga bayan al-takkid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global atau mujmal, memberikan persyaratan atau batasan tasyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga, bayan al-tashri'. Bayan al-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokok asal saja. Yang keempat, bayan al-nasak. Untuk bayan jenis ini terjadi perbedaan yang sangat tajam. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadis sebagai nasik terhadap sebagian hukum Al-Quran, dan ada juga yang menolaknya. Kata nasak secara bahasa berarti ibhal, yang artinya membatalkan, izalah menghilangkan, tahwil memindahkan, dan tagyir mengubah. Menurut pendapat yang dapat dipegang dari ulama mutaqaddimin, bahwa terjadinya nasak ini karena adanya dalil syarak yang mengubah suatu hukum ketentuan meskipun jelas karena telah berakhir masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan syari' atau pembuat syariat menurut ayat tersebut tidak diperlakukan untuk selama-lamanya. Perbandingan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hadis, yaitu 1. Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal, terpelihara dari segala perubahan, dan semua lafaz, huruf-huruf, dan redaksinya bersifat mutawatir. 2. Diharamkan meriwayatkan Al-Quran dengan makna yang dikandungnya saja. 3. Diharamkan disentuh dan dibaca oleh orang yang berjunub, berhadas, dan lain-lain. 4. Disyaratkan membacanya dalam sholat. 5. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. 1 huruf dibalas 10 kebaikan.
6. Tidak boleh menjual belikan ayatnya dalam riwayat Imam Ahmad dan makruh menjual belikan ayatnya menurut Imam Syafi'i. 7. Sejumlah lafaznya disebut ayat jumlah tertentu yang telah dibataskan dari ayat-ayat disebut surat. 8. Lafaz dan maknanya dari Allah berdasarkan wahyu yang jelas menurut kesepakatan ulama. Adapun hadis qudsi bercirikan sebagai berikut. 1. Hadis qudsi merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. 2. Makna dari hadis qudsi langsung dari Allah dan redaksinya dari Nabi. 3. Hadis qudsi tidak boleh dilafadzkan di dalam bacaan salat. 4. Hadis qudsi diberikan langsung kepada Nabi Muhammad melalui ilham atau mimpi. 5. Penolakan hadis qudsi bukan merupakan perbuatan kufur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.